jumpa dengan sebuah cerita, dan ini ceritanya menarik sekali, apalagi buat adik-adik di sini untuk dengar. Jadi cerita ini dimulai dengan seorang ayah dan anak, sama seperti saya sama Aska, ayah dan anak yang tinggal di sebuah rumah kecil di dekat danau. Satu saat si anak yang masih berusia 12 tahun ini, anaknya wanita, kalau itu anaknya wanita. Si anak yang masih berusia 12 tahun ini, dia setiap pagi selalu berenang di danau tersebut. Jadi dia selalu pakai baju renang dan dia berenang di danau. Itu sudah sebuah rutinitas yang biasa terjadi. And this is true story. Ini benar-benar terjadi. Satu saat di pagi hari, jam 7 pagi, si anak ini membuka bajunya, mengganti dengan pakaian renang, dan dia terjun ke danau tersebut. Ayahnya yang sudah terbiasa dengan hal tersebut, dia selalu sambil masak pagi, sambil membuka jendela, melihat anak wanitanya yang berenang di danau. Setiap pagi ini adalah rutinitas yang biasa. Hanya saja pada pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Karena pada pagi hari ini ada seekor buaya yang entah bagaimana, buaya tersebut terseret oleh arus laut dan berhenti di danau tersebut. Ayahnya melihat dari kejauhan ada sesuatu yang bergerak, dan dia tahu kalau itu adalah seekor buaya. Ayahnya lari ke depan, mendobrak pintunya, lari ke danau dan teriak-teriak memanggil anak tersebut. Anaknya tidak tahu, dan ayahnya loncat ke danau tersebut, mengejar anaknya sambil berteriak-teriak, dan anaknya akhirnya tahu karena di belakang ada yang mengejar. Jadi bayangkan sebuah keadaan di mana anak wanita ini harus berenang ke ayahnya, dan ayahnya harus berenang ke anak wanita ini, sampai akhirnya mereka bertemu. Dan buayanya berhasil menerkam kakinya, satu dari kakinya. Ayahnya berusaha untuk menarik anak tersebut di dalam air. Tarik-tarikan dengan buaya menggigit kakinya. Tarik-tarikan, sehingga yang terjadi pada saat itu adalah buaya tersebut berhasil memutus kaki anak tersebut. Dan anak tersebut berhasil dibawa oleh ayahnya ke daratan dan masuk ke rumah sakit. 1 minggu setelah kejadian tersebut terjadi, para wartawan di daerah terpencil tersebut berkumpul di rumah sakit, karena ini kejadian yang tidak biasa dan buayanya berhasil ditangkap kalau tidak salah. Berkumpul di rumah sakit tersebut, ingin mengucapkan syukur katanya terhadap anak tersebut karena anaknya berhasil diselamatkan. Tapi apa yang ditanya oleh wartawan? Yang ditanya oleh wartawan ke anak wanita itu adalah seperti ini. Namanya Claudia. Claudia, kita ingin kamu cerita, boleh nggak? Boleh. Karena sudah didampingi oleh psikolog dan sebagainya untuk dia supaya bisa percaya diri lagi. Mau cerita apa? Mau cerita tentang bekas luka. Oke. Si Claudia berdiri dari kursi dorongnya dengan satu kakinya. Dia pakai rok dengan tongkatnya di tangannya. Lalu dia menggulung tangan panjangnya ke atas. Dan dia memperlihatkan banyaknya bekas luka dan gips yang ada di tangannya, pergelangan tangannya. Ayo kita cerita tentang bekas luka. Dan wartawannya bertanya, hah? Bekas luka yang di kaki? Oh, saya tidak mau cerita tentang itu. Ngapain saya harus cerita tentang bekas luka di kaki ketika seekor buaya berusaha merebut saya? Saya ingin bercerita tentang bekas luka yang ada di tangan saya. Yang tangan saya tercabik-cabik, berdarah karena kuku, dan patah akhirnya karena ayah saya tidak mau melepaskan saya dari buaya. Dan itu juga bekas luka. Itu adalah bekas luka yang menandakan betapa sayangnya, betapa cintanya seorang ayah terhadap putrinya. Dan itu meninggalkan bekas luka yang luar biasa sampai tangannya patah karena dia tidak ingin melepaskan anaknya. Kadang-kadang yang namanya cinta itu penuh dengan luka. Pasti ada yang sakit. Tapi kadang-kadang itu adalah bukti bahwa cinta itu ada. Itu adalah bukti bahwa cinta itu mungkin benar-benar ada.